والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Tentang rahmatullah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan sambung kembali belajar bahasa Arab, tapi maknanya mungkin kita akan memperkenalkan sistem kita ini. Ada yang pertama kali datang kelas kita ini, jadi maknanya sebenarnya dalam mempelajari bahasa Arab tidak seperti mana orang yang menggambarkan jadi bahasa Arab itu susah. Sebenarnya bahasa Arab itu mudah. Sebab Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh telah mempermudahkan kami Al-Quran untuk diingat, untuk dipelajari, untuk difahami, untuk dihafal, untuk diamalkan. Tapi adakah, kata Allah, orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang serius untuk ke arah itu? Jadi maknanya bila Al-Quran mudah, maknanya secara otomatis bahasa Arab pun mudah. Sebab kenapa? Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam berbahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum taqilun. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dalam berbahasa Arab, Arabian. Kenapa Allah menurunkan bahasa Arab menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab? Karena agar supaya manusia ini menjadi orang yang memiliki akal. La'allakum taqilun. Jadi orang yang belajar bahasa, insyaallah Allah akan berikan kebijaksanaan. Allah akan berikan kecerdasan, insyaallah. Apalagi kalau Al-Quran, gabungkan Al-Quran dengan bahasa Arab, jadi baik, insyaallah. Jadi kita sebenarnya nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, insyaallah. Jadi oleh itu kita perlu memahami kepentingan bahasa Arab juga, karena bahasa Arab satu dia Al-Quran dengan berbahasa Arab, kemudian hadis Nabi merupakan bahasa Arab dari ilmu Islam. Seperti mana kalau kita tahu Rasulullah SAW berpesan, aku telah meninggalkan 2 pusaka, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran atau Kitabullah, kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan sunnahnya, yaitu hadis Nabi. Dan keduanya dalam berbahasa Arab, dan Nabi pun bahasanya bahasa Arab. Jadi oleh itu siapa yang berbahasa Arab, cakap Arab, maka dia sebenarnya orang Arab, walaupun di Quran Arab. Tapi orang di Arab, tapi dia tidak boleh cakap Arab, maka dia bukan orang Arab. Jadi walaupun kita bukan orang Arab, tapi kita boleh cakap Arab, kira orang Arab. Jadi oleh itu kita perlu menjadi orang Arab, jadi walaupun cakap Arab, jadi insyaallah. Tapi maknanya sekali lagi boleh, insyaallah kita yang penting dalam mempelajari bahasa Arab ini kita perlu ada kesabaran, perlu ada kesungguhan, seperti mana kita belajar ilmu yang lain, dan juga perlu ada istiqomah, karena memang dalam pelajari agama ini banyak dugaannya, terutama lagi dugaan syaitan, syaitan yang senantiasa membisik-bisikkan dalam diri kita supaya kita ini berhenti mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu Allah, bahasa Arab. Nah, tapi kalau kita bersabar, insyaallah, karena syaitan itu tidak akan boleh mengganggu orang-orang yang satu ikhlas. Illa ibadakal mukhlasin, hamba yang ikhlas tak boleh. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kita kembali lagi kepada bahasa Arab. Jadi maknanya di dalam Al-Quran ataupun di dalam bahasa Arab, tiap-tiap patah perkataan, tiap-tiap kalimat, yang panjang, yang pendek, yang kecil, yang besar, tidak akan terlepas daripada 3 unsur. Unsur yang pertama isim. Unsur pertama isim, yaitu nama. Unsur yang kedua yaitu fi'il. Fi'il itu perbuatan. Unsur yang ketiga yaitu harf. Harf itu sendi. Oke, persoalan antara isim dengan fi'il. Dia membaca isim ke fi'il? Dia membaca isim ke fi'il? Fi'il. Perbuatannya itu fi'il. Dia bercakap
Isim ke fi'il? Fi'il. Fi'il juga. Kemudian buku? Isim. Isim. Oke. Pen? Isim. Nah, Isim. kemarinnya kita tahu mana yang isim, mana yang fi'il. Oke. Jadi di sini ada senarai tanda-tanda. Itu kalau dalam bahasa Arab alamat. Tanda itu alamat. Alamat itu dalam bahasa Melayu juga alamat ya. Nah, cuma maknanya kalau alamat itu address ya kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah, tapi sebenarnya kalau dalam bahasa Arab alamat itu maknanya tanda, ciri-ciri. Alamatul ismi ya, tanda isim. Ya, tanda isim ini ada 5 di sini. Walaupun sebenarnya ada lagi sebenarnya tanda yang lain ya. Tapi bila kita sudah memahami yang 5 ini sebenarnya sudah cukup. Ya. Pertama, tanda yang pertama ada alif lam. Ya. Ada alif lam. Banyakkah dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab yang digunakan alif lam? Banyak. Contohnya apa? Al-Quran ada alif lam. Kemudian Al-Kitab ada alif lam. Nah, mana bila ada alif lam, ianya menunjukkan apa? Isim. Oke. Kemudian tanda yang kedua yaitu tanwin. Ya, tanwin ini maknanya baris 2 di hujung yang bunyinya an, in, un, ban, bin, bun, tantin, dan seterusnya. Oke, jadi contohnya apa? Kitabun, kitaban, kitabin. Nah, jadi bila ada bunyi tanwin ini, ini maka ianya menunjukkan confirm ianya adalah isim. Nah, cuma bila ada alif lam, dia tidak boleh ada tanwin. Nah, contohnya al-kitabu, tak boleh. Al-kitabun, tak boleh. Nah, dia alif lam alif saja. Kalau tanwin tanwin saja. Kitabun. Nah, contoh. Oke. Nah, kemudian tanda yang ketiga yaitu baris bawah di ujung. Baris bawah ini yang bunyinya i atau in. Yang bunyinya i atau in. Contohnya al-kitabi. Ya, al-kitabi. Ataupun kalau gunakan tanwin kitabin. Kemudian kalau Quran al-Qur'ani ya, kalau tanwin Qur'anin. Oke. Ini maknanya apa? Baris bawah. Oke, bila ada baris bawahnya ia menunjukkan apa? Isim. Oke. Kemudian tanda yang keempat yaitu mudhaf. Mudhaf ini dalam bahasa Arab ya, maksudnya itu sesuatu yang ditambah ataupun yang bersandar kepadanya ya. Contohnya apa? Contohnya kunci ya. Kunci rumah, kunci kereta, kunci pejabat ya. Kunci sekolah. Nah, jadi maknanya ada tambahan sekolah, pejabat, rumah, kereta. Nah, jadi di sini kunci menunjukkan sesuatu yang ditambah. Jadi kunci ini ianya namanya lah bahasa Arab mudhaf ya. Nah, jadi boleh juga kalau menggunakan ganti nama kunci aku, kunci dia, kunci mereka. Jadi kunci tambahkan aku, mereka, dia. Jadi kuncinya menunjukkan apa? Sesuatu yang ditambah ataupun dalam bahasa Arabnya mudhaf. Nanti insyaallah kita akan pelajari dengan baik ya, dengan sebaik-baiknya berkenaan dengan mudhaf. Kemudian selanjutnya tanda yang isim yaitu dari sudut makna dia. Oke, nanti ada juga isim tak ada alif lam, ya, kemudian tak ada tanwin, tak ada baris bawah, juga tak ada mudhaf. Nah, tapi kita tahu ianya adalah menunjukkan isim daripada mana? Daripada makna dia. Nah, contohnya apa? Ibrahim. Ibrahim tak ada alif lam. Kemudian tak ada juga tanwin, ya. Tak ada baris bawah, juga tak ada tambahan ya. Maksudnya ditambah Ibrahim. Tapi kita tahu Ibrahim ianya menunjukkan apa? Menunjukkan nama atau isim. Oke. Kemudian Makkah. Makkah tak ada alif lam, tak ada tanwin, tak ada baris bawah, juga tak ada mudhaf. Tapi kita tahu Makkah menunjukkan satu isim. Itu daripada mana? Kita daripada makna dia. Makkah ini satu nama bandar ya di Saudi Arabia. Oke, selesai isim ya. Kemudian selanjutnya yaitu fi'il. Ya. Fi'il dalam bahasa Arab ada 3, yaitu pertama fi'il madhi. Madhi, kemudian selanjutnya fi'il
mudhari. Ya. Ya, selanjutnya fi'il apa? Amar. Mudhari, madi, amar ya. Oke. Jadi fi'il madi maknanya fi'il atau perbuatan yang menunjukkan perbuatan itu telah terjadi ataupun sudah berlaku. Ya. Jadi biasanya kalau di sini fi'il madi ada dimulakan dengan telah. Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya past tense. Ya. Dan kemudian di ujungnya barisnya apa? Baris atas. Oke, contohnya apa? Kalau dalam fi'il madi ini yaitu telah membaca dia. Dalam bahasa Arabnya apa? Qara'a. Qara'a maknanya telah membaca dia. Ya. Jadi kenapa Ustaz selalu memberikan contoh qara'a? Sebab bila kita ingin ilmu, kita perlu banyak membaca. Ya. Oke, yaitu membaca. Qara'a telah membaca dia. Oke, kemudian kita tengok ianya fi'il madi macam mana? Sebab di ujungnya barisnya apa? Baris atas. Qara'a baris apa? Baris atas. Ya. Qara'a baris atas. Ya. Kita ambil contoh yang lain pun sama juga. Ya. Telah menulis dia. Kataba. Ya. Kataba maknanya telah menulis dia. Oke, kataba ini fi'il madi juga. Kenapa setelah dimulakan dengan telah, kemudian di ujungnya barisnya apa? Baris atas kataba. Oke, selesai ya fi'il madi. Nah, kemudian selanjutnya fi'il mudhari. Fi'il mudhari yaitu fi'il perbuatan ya, yang menunjukkan sekarang ataupun yang menunjukkan sedang ataupun yang menunjukkan akan berlaku. Yaitu dalam bahasa Inggrisnya present tense, present continuous tense, future tense. Oke, di sini biasanya kalau fi'il mudhari dimulakan dengan ganti nama. Ganti nama ini dalam bahasa Arabnya apa? Dhamir. Ya. Ganti nama dalam bahasa Arabnya apa? Dhamir. Oke, contohnya tadi kalau fi'il madi telah membaca dia, qara'a. Ya. Kalau fi'il mudhari dia membaca, ya. Yaqra'u. Nah, jadi maknanya di sini kalau fi'il mudhari di ujungnya barisnya apa? Baris depan atau dhammah. Ya. Yaqra'u dia membaca. Macam mana kita tahu fi'il mudhari yaqra'u ni fi'il mudhari? Nah, dimulakan dengan ganti nama dia. Nah, dia itu dalam kalimatnya atau hurufnya apa sini? Huruf ya. Yaqra'u. Kemudian kita tahu di ujungnya barisnya apa? Baris depan, baris dhammah. Ya, jadi mana di sini tandanya mesti di ujung bukan di awal ya, di ujung yang baris depan yaqra'u. Kita ambil contoh yang lain pun juga sama. Tadi kalau fi'il madi telah menulis dia kataba. Kalau fi'il mudhari'nya dia menulis yaktubu. Nah, sama juga dimulakan dengan ganti nama ya, kemudian di ujungnya baris depan. Yaktubu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya fi'il amar. Fi'il amar yaitu fi'il perbuatan yang menunjukkan suruh. Yang menunjukkan suruh ataupun perintah ya. Suruh dalam bahasa ini order ataupun command ya. Nah, kita tengok di sini ujungnya kalau fi'il amar baris mati tandanya ya. Kita tengok di sini baris mati ya. Oke, contohnya apa? Tadi kalau fi'il madi telah membaca dia qara'a. Kemudian kalau fi'il mudhari'nya dia membaca yaqra'u. Sekarang bacalah oleh engkau. Oh iya, yang pertama apa? Iqra'. Iqra'. Iqra' ya. Iqra' maknanya bacalah oleh engkau. Oke, di sini kita tengok fi'il amar karena ujungnya baris apa? Baris mati. Dan juga
ianya menunjukkan suruh, bacalah oleh engkau. Oke. Kemudian tadi juga kalau fi'il madhi telah menulis dia kataba, ya. Kemudian kalau fi'il mudhari'nya dia menulis yaktubu. Sekarang tulislah oleh engkau uktub. Uktub kita tengok juga sama menunjukkan suruh, tulislah oleh engkau. Kemudian kita tengok di sini juga di ujungnya baris mati uktub. Oke. Oke, selesai fi'il. Bila kita sudah mengenal pasti ianya fi'il atau isim, kita perlu pindahkan ke diagram yang kedua. Ya, jadi diagram kita sebenarnya ada dua aja. Yang ketiga nih sebenarnya hanya penjelasan daripada diagram yang kedua. Oke. Sedangkan haraf, ya, itu tak perlu pindahkan ke diagram yang kedua. Kenapa? Haraf ini hanya sendi aja, ya, sendi kata, ya, menyambung perkataan. Itu di sini yang kita tulis ini yang selalu yang populer kita jumpa dalam perbualan, dalam buku-buku tulisan, ya, dalam banyak dalam buku-buku Arab, ya. Di sini contohnya harap itu di sini bi dengan, kemudian fi dalam, ila kepada, ala atas, min dari, li atau la untuk, an dari, ka seperti, ya. Ini tak perlu kita pindahkan saja, cuma sendi aja. Tapi sebenarnya ada lagi huruf selain ini, ya. Cuma kita nak menunjukkan bahwasanya inilah sebagai contoh haraf, ya. Oke. Kenapa isim dan fi'il kita tulis di sini? Kenapa kita perlu pindahkan ke diagram yang kedua? Itu kita tulis di sini isim dengan fi'il. Sebab tadi yang membaca ini kita perlu tahu, kita tahu kan? Jadi jantinanya laki ke perempuan. Jadi perlu kita pindahkan ke diagram yang kedua. Jadi dalam bahasa Arabnya laki-laki jantina itu adalah mudzakkar. Laki-laki, kalau perempuan muannats. Ya. Kemudian tadi yang membaca ini jumlah bilangannya ada berapa orang? Seorang ke mufrad. Kemudian dua orang ke mutsanna, ya, ataupun ramai jamak. Oke, jadi perlu kita pindahkan ke diagram yang kedua. Kemudian kenapa perlu pindahkan ke diagram yang kedua? Sebab tadi yang membaca ini orang yang keberapa? Yang pertama ke tujuh di kita, aku ataupun kami. Yang kedua orang yang di hadapan kita, engkau, kamu. Yang ketiga orang yang kita sebut-sebut yang gaib, yang ketiga. Oke. Jadi kita kembali lagi, ya, jantina, ya. Jadi jantina di dalam bahasa Arab semuanya ada jantina, ya. Kata Allah, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan setiap sesuatu, kata Allah, kami ciptakan berpasangan, ya. Ada lelaki, ada perempuan, ya. Ada susah, ada senang, ya. Ada positif, ada negatif, ya. Ada langit, ada bumi, ada miskin, ada kaya, ya. Jadi maknanya ada kecil, ada besar, ada berpasang-pasang, ya. Jadi oleh itu di sini Allah nyatakan ada juga dalam isim pun juga begitu, ya, dan fi'il. Jadi mudzakkar dengan muannats, ya. Sini. Mudzakkar laki-laki, kemudian perempuan muannats. Ya. Oke. Mudzakkar maksudnya apa? Laki, wa muannats, perempuan. Oke. Nama seorang lelaki Hamid, perempuan apa? Hamidah. Nah, jadi maknanya di sini kalau perempuan muannats dia ada ta bulat gitu, ya. Ta bulat. Hamidah. Ini hamidatun, ya, atau hamidatu. Al-hamidatu. Hamidah, ya. Oke. Nah, jadi maknanya ada ta. Ya, kalau laki-laki tak ada. Nama seorang lelaki Latif, nama perempuan Latifah. Nama laki-laki Mukmin, nama perempuan Mukminah. Oke. Nah, jadi maknanya senang, ya. Itu jantina. Kemudian jumlah bilangan. Jumlah bilangan, ya, dalam bahasa Arab, ya, dia ada satu mufrad, ya, singular kalau dalam bahasa Inggrisnya. Cuma dalam bahasa Inggris ada singular dengan plural aja. Kalau dalam bahasa Arab
ada singular, kemudian mutsanna, ya, dual, ya. Kemudian ada jamak plural. Oke. Mufrad satu, satu orang laki-laki Islam apa? Al-muslim. Al-muslim. Ya. Kemudian satu orang laki-laki beriman, al-mu'min. Satu orang laki-laki kafir, al-kafir. Sekarang satu orang perempuan Islam, tambahkan tu, al-muslimatu. Satu orang perempuan yang beriman, al-mu'minatu. iya, al-mu'minatu. Satu orang perempuan yang kafir, al-kafiratu. Kalau tadi laki-laki kafir, al-kafiru kan. Jadi kalau perempuan yang kafir, al-kafiratu. Oke. Itu mufrad ya. Itu senang ya. Jadi tak ada tambahan apa-apa ya. Sekarang yang kedua yaitu mutsanna. Mutsanna menunjukkan apa? Dual. Atau dual. Oke, tadi satu orang laki-laki Islam, al-muslimu. Dua orang laki-laki Islam? Jadi ada apa? Ada ani ataupun ada aini. Aini. Satu orang laki-laki beriman, al-mu'minu. Dua orang laki-laki beriman, al-mu'minani ataupun al-mu'minaini. Satu orang laki-laki kafir, al-kafiru. Dua orang laki-laki kafir, al-kafironi ataupun al-kafiraini. Bagus. Ya, itu dia. Kalau mutsanna untuk mudzakkar ya. Kalau muannats, satu orang perempuan Islam, al-muslimatu, satu orang perempuan Islam. Kalau dua orang perempuan Islam, jadi ada ta, ta jangan dibuang. Al-muslimatani ataupun al-muslimataini. Al-muslimataini. Satu orang perempuan beriman, al-mu'minatu. Kalau dua orang perempuan yang beriman, al-mu'minatani ataupun al-mu'minataini. Satu orang perempuan yang kafir, satu orang perempuan al-kafiratu. Kalau dua orang perempuan yang kafir, al-kafiratani ataupun al-kafirataini. Senang ya, jadi tambahkan kalau ani laki-laki, kalau perempuan tani. Oke, sekarang tadi satu orang laki-laki Islam, al-muslimu, ya, al-muslimu, ya. Kalau dua orang laki-laki Islam, al-muslimani. Oke. Sekarang atau al-muslimaini. Sekarang ramai laki-laki Islam. Apa dia? Muslimun. Jamak. Kalau jamak ya, al-muslimuna, ada una ataupun ada ina. Muslimina ya. Muslimina. Oke. Satu orang laki-laki beriman, al-mu'minu. Dua orang laki-laki beriman, al-mu'minani ataupun al-mu'minaini. Sekarang ramai laki-laki beriman, al-mu'minuna ataupun al-mu'minina. Bagus. Satu orang laki-laki kafir, al-kafiru. Dua orang laki-laki kafir, al-kafironi ataupun al-kafiraini. Sekarang ramai laki-laki kafir, al-kafiruni. Al-kafiruna ataupun al-kafirina. Bagus ya. Tadi satu orang perempuan Islam, al-muslimatu. Dua orang perempuan Islam,
al-muslimatani ataupun al-muslimataini. Sekarang ramai perempuan Islam. Al-muslimatu. Al-muslimatu. Ada apa di situ? Di ujungnya ada alif dengan ta. Ada atu ataupun ati. Satu orang perempuan yang beriman, al-mu'minatu. Dua orang perempuan beriman, al-mu'minatani ataupun al-mu'minataini. Sekarang ramai perempuan yang beriman, al-mu'minatu atau al-mu'minati. Al-mu'minatu ataupun al-mu'minati. Boleh tu, boleh ti. Satu orang perempuan yang kafir, al-kafiratu. Dua orang perempuan yang kafir, al-kafiratani ataupun al-kafirataini. Okey. Ramai perempuan yang kafir, ada kafiratu ataupun al-kafirati. Jadi kalau ustaz dia bilang kaum muslimin dan muslimat. Jadi maknanya ada ina, ada atu. Muslimat. Itu maknanya menunjukkan perempuan yang ramai. Okey. Itu jumlah bilangan ya. Okey, kemudian bila kita sudah mengenal jumlah bilangan, selanjutnya kita perlu tahu ganti nama. Ganti nama apa namanya bahasa Arabnya, Pak? Dhamir. Dhamir dalam semua bahasa ada 3 ya. Ganti nama yang pertama kita tunjuk dalam diri kita sendiri. Seorang, aku. Aku dalam bahasa Arabnya apa? Anak. Aku anak. Kemudian ramai kami. Kami apa dia? Nahnu. Okey. Kemudian ganti nama yang kedua, orang yang di hadapan kita. Engkau apa dia? Anta. Laki-laki. Perempuan anti. Dua orang antuma. Perempuan pun sama juga antuma. Okey. Ramai kamu semua. Antum. Laki-laki semua tepat sekalian kemudian kalau perempuan antunna. Ini ganti nama yang kedua. Ganti nama yang ketiga yaitu orang yang kita sebut-sebut. Yang orang yang ketiga yang gaib Laki-laki dia huwa dia perempuan dia muannas iya. Kalau dua orang laki-laki huma. Kalau perempuan dua orang huma sama. Kemudian mereka laki-laki hum, perempuan hunna. Ini dia apa namanya kita punya pembelajaran sistem kita jadi maknanya satu Al-Quran macam ni lah dia punya. Jadi insya-Allah dia senang untuk kita fahami. Cuma kalau kita belajar di pondok tu biasanya suruh hafal. Terus kalau agama huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kadang-kadang disebut dihafal tu kadang-kadang dia tak faham apa dia. Antum jadi maknanya ini kita faham yang penting jadi faham tu lebih penting daripada hafal. Jadi oleh itu daripada kita menghafal faham dulu. Bukan berarti hafal Quran tak penting hafal Quran kita memang kita prosesnya macam tu. Kita berusaha untuk kita membaca dengan baik tajwid, kemudian kita juga berusaha untuk memahaminya kemudian kita juga berusaha untuk menghafalnya dan juga kita berusaha untuk mengamalkannya jadi semampu yang kita buat Okey. Kemudian kita sudah sampai surah